Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Seperti yang kita tahu tuh sekarang ini mulai memasuki musim hujan. Jadi di sini tuh juga hujan. Ini tuh habis hujan deras banget. Terus sekarang tuh masih gerimis. Apakah tanaman memerlukan perawatan khusus ketika dalam musim hujan? Tentu saja jawabannya adalah iya. Jadi tanaman pada saat musim hujan memerlukan perawatan yang lebih ekstra atau lebih khusus karena beberapa faktor. Oke, jadi aku di sini mau kasih beberapa tips tentang apa yang harus dilakuin atau bagaimana cara merawat tanaman yang baik di saat musim hujan. Tips yang pertama adalah kurangi intensitas pemupukan. Kenapa? Karena pada saat hujan, pupuk cenderung tidak terserap oleh tanaman karena mereka cenderung larut melalui air hujan. Jadi pupuk-pupuk yang kalian belikan itu tidak akan terserap secara maksimal di saat musim hujan. Karena pemberian pupuk yang optimal adalah ketika musim non hujan atau musim panas, sehingga pupuknya dapat terserap secara optimal oleh tanaman itu sendiri. Jadi kalau memasuki musim hujan seperti ini, pupuk-pupuk itu kalian bisa mengurangi intensitas pemupukan. Seperti yang biasanya 2 minggu sekali, kalian bisa kurangi menjadi hanya 1 bulan sekali. Kemudian ini tuh juga berhubungan dengan tips yang kedua. Oke, jadi di musim hujan ini tuh juga tanaman cenderung rawan terhadap penyakit. Jadi di musim hujan ini tanaman-tanaman itu cenderung lebih mudah untuk terkena penyakit karena hujan-hujan ini tuh membawa bibit-bibit penyakit kadang. Seperti contohnya jamur, atau kemudian contohnya adalah membawa seperti bakteri dan lain sebagainya. Bahkan di musim hujan ini pula tanaman cenderung mudah terkena hama. Oleh karena itu, tips yang kedua adalah tingkatkan intensitas pemberian dari fungisida, bakterisida maupun dari insektisida itu sendiri. Oke, jadi aku punya satu contoh. Itu tanaman anthurium yang di pojok itu kemarin habis kena cendawan. Ya, dan kenanya itu pas di musim hujan ini. Jadi langsung aku potong karena takutnya si penyakit cendawan itu nanti bisa menyebar ke yang lainnya. Jadi kalau kalian mendapati tanaman kalian telat gitu, kemudian udah terlanjur terkena penyakit, maka segera potong daunnya supaya tidak menyebar ke yang lainnya. Dan kemudian jangan lupa dikasih obatnya, atau seperti mungkin kalau kena jamur diberi fungisida. Kemudian tips yang ketiga adalah pastikan media tanamnya itu benar-benar poros, karena kalau tidak poros itu justru kadang membuat medianya terlalu basah jika terkena hujan, dan itu dapat mengakibatkan daunnya menjadi kuning. Ya, jadi beberapa tanaman aku juga ada yang kuning di sini tuh. Ini juga contohnya. Tapi kadang daun kuning itu memang karena daun tua, tapi juga ada yang karena bermasalah di medianya. Oke, jadi ini media terlalu basah sehingga daunnya bisa jadi kuning. Kemudian media yang terlalu basah itu juga, atau media yang kurang poros itu dapat mengakibatkan busuk pada akar. Jadi kalau medianya terlalu basah, jadi akar tuh mudah untuk bakteri-bakteri yang ada di media tanam tersebut, kalau semisal media tanamnya tidak steril atau terbawa oleh hujan bakterinya, itu dapat menyebabkan akar menjadi busuk. Karena bakteri dan jamur itu menyukai media yang sangat lembab seperti ini. Jadi usahakan kalau kalian punya tanaman yang dihujan-hujankan atau ditaruh di luar seperti ini, usahakan medianya adalah media yang lebih poros. Meskipun musim hujan ini tuh kadang membawa penyakit dan hama kepada tanaman, tapi kalian tuh nggak perlu terlalu takut karena hujan ini juga membawa vitamin-vitamin atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Jadi meskipun tanaman kalian rawan terkena penyakit dan hama, tanaman kalian jadi akan lebih subur. Oleh karena itu mungkin beberapa dari kalian ada yang melihat tanaman-tanaman kalian muncul daun baru, lebih sering muncul daun baru, ataupun banyak yang muncul daun baru di saat musim hujan seperti ini. Kemudian kalau aku lihat dari tanaman-tanaman yang lain yang nggak di sini, yang ada di luar sana, itu cenderung mereka jadi lebih banyak yang berbunga, ataupun lebih banyak memunculkan daun-daun baru dan lebih segar tanamannya. Jadi
kalian nggak perlu terlalu takut, asalkan kalian rutin lakuin tips-tips yang aku kasih tadi. Dan juga kalau kalian ada tips-tips lain, kalian bisa bilang di kolom komentar. Jadi kita bisa saling belajar, saling sharing. Jadi sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kita bisa saling sharing. Dan see you di next video.